Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang politik Onitsuga ukuran D30. Di sini kita bisa menggunakan hakpen nomor 5 dan 6 dengan berat 100 gram setiap gulungnya dan panjangnya kurang lebih ada 140 meter. Di sini aku menggunakan hakpen merek Tulip ya. Dan aku menggunakan warna hijau botol dan warna coklat pelitur. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Tinggal cek dan klik di situ. Nah, langsung saja di sini kita mulai dari warna hijau botol. Kita cari ujung benangnya. Nah, langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 34 rantai. Tiga puluh, 31, 32, 33, 34. Di sini kita sudah membuat 34 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2. Setelah selesai dengan kelipatan 2, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 35 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen di sini kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian baris kedua akhir. Untuk di baris yang awal, kita hitung dari pembuatan rantai ya. Nah, setelah itu, setelah sampai ujung, kita membuat 1 rantai. Kita balik, lanjut membuat SC di setiap lubang. Seperti ini. Di sini kita masuk di baris ketiga. Lakukan cara yang sama. Kita membuat SC bolak-balik sebanyak 14 baris atau sesuai dengan kelipatan 2. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di baris ke 16 akhir, jadinya aku membuat 16 baris seperti ini untuk alas yang kita buat. Sekarang kita membuat pondasi yang pertama. Seperti biasa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC ya. Nah, lanjut skip lubang yang ini, kita isi terakhir untuk lubang yang ini ya. Kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang seperti ini. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC.
Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir. Di sini kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini untuk alas dan pondasi yang pertama. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua dengan cara membuat DC memutar, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 2, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 100 SC. Jika dibagi 2 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Langsung saja kita slip stitch di bagian lubang yang awal, lalu membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang selanjutnya, membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Seperti ini untuk pondasi yang kedua. Sekarang saatnya kita masuk ke motif baris pertama. Langsung saja membuat 2 rantai. Kita anggap sebagai DC. Membuat 1 rantai sebagai jarak. Lalu skip 1 lubang, membuat DC, membuat rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 2 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, kita sudah sampai di bagian 2 rantai yang awal. Kita slip stitch di 2 rantai yang awal. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita ganti benang. Nah, di sini kita masih di DC yang terakhir di baris pertama. Kita siapkan benang warna coklat pelitur. Langsung kaitkan. Nah, seperti ini. Kita slip stitch di rantai yang kedua. Setelah itu membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC, lalu membuat DC di bagian lubang pondasi kedua.
dari depan seperti ini. Lalu membuat SC di lubang DC baris pertama, lalu membuat DC dari belakang di lubang pondasi kedua, membuat SC di lubang DC baris pertama, membuat DC dari depan, membuat SC di lubang DC baris pertama, membuat DC dari belakang di lubang pondasi baris kedua, membuat SC di lubang DC baris pertama. Nah, jadi selang-seling untuk membuat DC-nya depan belakang seperti ini. Kita lanjut. Lakukan cara yang sama sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita slip stitch di bagian SC yang awal. Nah, seperti ini. Lanjut membuat 2 rantai. Kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak. Skip 1 lubang, membuat DC. 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC. 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC. 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 2 rantai yang awal atau di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di DC terakhir atau sudah sampai di 2 rantai yang awal, kita slip stitch. Nah, di sini kita ganti benang dengan warna hijau botol, belum kita putus ya. Membuat 1 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat SC. Lalu membuat DC di bagian belakang. Membuat SC. Lalu membuat DC di warna yang sama, jadi di lubang yang ini. Lalu membuat SC, membuat DC di bagian belakang, membuat SC, membuat DC di bagian depan di warna yang sama, membuat SC, membuat DC di bagian belakang, membuat SC, membuat DC di bagian depan di warna yang sama. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah,
Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal, kita slip stitch. Lanjut membuat 3 rantai, yang 2 rantai ini sebagai DC, yang 1 rantai sebagai jarak, skip 1 lubang, membuat DC 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 2 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian 2 rantai yang awal. Di sini kita slip stitch sambil ganti benang dengan warna plitur. Membuat 1 rantai, lalu masuk di lubang yang sama membuat SC. Nah, setelah itu kita akan membuat DC di bagian depan. Di lubang yang sama warnanya ya, di bagian lubang yang ini membuat DC, membuat SC, membuat DC di bagian belakang, lalu membuat SC, membuat DC di bagian depan di warna yang sama, membuat SC, membuat DC di bagian belakang. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif terakhir baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir. Kita slip stitch di SC yang awal. Nah, sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri, dan alas yang kita buat jadinya seperti itu. Nanti bisa kita beri busati ya supaya lebih kokoh, dan dalamnya bisa kita beri inner supaya lebih rapi lagi. Dan untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Nah, nanti di bagian tengah sini akan aku beri kancing magnet. Dan nanti di bagian sisi kanan dan kirinya akan aku beri ring bulat supaya nanti bisa lebih mudah untuk mengaitkan handle-nya. Di sini aku sudah membuat handle panjang. Teman-teman bisa langsung cek di video yang ini jika ingin membuat handle panjang ya. Caranya sama. Nah, di sini aku akan membuat handle pendeknya terlebih dahulu atau buat handbagnya ya. Nah, di sini kita siapkan benang warna hijau tua. Ini kita simpan untuk badan tasnya. Langsung saja kita sisakan benang agak panjang, fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Langsung membuat slip knot. Nah, di sini kita langsung membuat rantai sebanyak 100 rantai
Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman untuk banyak rantainya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. 71, 72, 73, 74, 75. Nah, di sini aku jadinya membuat 75 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen di sini kita isi dengan SC. Nah, seperti ini. Kita membuat SC di setiap lubang rantai sampai di bagian ujung. Jadi kita sesuaikan dengan lebar mulut badan tasnya ya. Di sini jadinya aku hanya membuat 75 SC. Kemudian di lubang kedua dari hakpen kita isi SC di setiap lubang. Di setiap lubang rantainya sampai di bagian ujung. Setelah itu kita membuat SC bolak-balik kurang lebih sebanyak 5-6 baris. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris kelima atau ke-6 ya. Caranya sama seperti membuat alas. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-6 akhir. Kita putuskan benang. Seperti ini. Kemudian sisa benang nanti bisa kita rapikan. Kita selipkan. Seperti ini, kita selip-selipkan supaya lebih rapi. Kemudian kita bakar. Seperti ini. Nah, di sini akan kita jahit. Kita lipat seperti ini. Jadi kita sisakan ada 7 lubang di bagian sisi samping-sampingnya. Nah, di sisi samping kiri dan kanan kita sisakan 7. Kemudian sampai bagian ujung sini juga 7 lubang, 7 lubang. Nah, di sini akan aku siapkan benang terlebih dahulu untuk menjahitnya. Dan kita siapkan jarum. Nah, seperti ini. Kita sisakan 7 lubang, 1 2 3 4 5 6 7. Kita masuk di lubang ke-8. Di sini pun juga sama, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di lubang ke-8 kita masuk seperti ini. Langsung saja kita jahit. Caranya sama seperti membuat handle di video sebelumnya yang untuk handbag. Kita jahit 2 kali di bagian lubang yang sama. Lanjut di lubang selanjutnya.
Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung. Sisakan 7 lubang ya, di sisi kiri dan kanannya. Kita nanti bertemu di bagian akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita hitung untuk lubangnya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kita sudah masuk di lubang ke-8 1 2 3 4 5 6 7. Di sini juga sudah masuk di lubang ke-8. Langsung saja kita masuk 2 kali untuk mengunci. Lalu kita selipkan di bagian jahitannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakar. Lalu bagian jahitannya di sini bisa kita tekan. Seperti ini. Nah, di sini bisa kita pasang di bagian sisi kiri dan kanan. Badan tas ya. Di bagian lebar bisa kita jahit di sini. Seperti ini, kita cari titik tengahnya, kemudian kita jahit. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu ya. Kita nanti bertemu saat mau memasang kancing magnetnya. Nah, teman-teman, untuk handle-nya di sini sudah aku jahit, jadinya seperti ini ya. Di bagian sisi kiri dan kanannya disesuaikan dengan titik tengah di bagian lebar alas. Seperti ini. Di sini pun juga sama, bagian kiri dan kanannya. Nah, di sini sekarang kita akan pasang ring bulat dan kancing magnetnya ya. Di sini aku menggunakan ring bulat dengan warna gold. Ini ukurannya kurang lebih ada di 8,5 cm. 1,8 cm. Ini lebarnya. Ini untuk ukurannya ada di 1,8 cm ya. Jika teman-teman ingin beli, bisa langsung cek di bagian kolom deskripsi, linknya sudah aku cantumkan di situ. Nah, langsung saja. Untuk sisa benangnya nanti bisa kita rapikan di bagian akhir. Langsung saja kita kaitkan untuk ring bulat di bagian dalam, dipaskan dengan seperti ini, disejajarkan dengan handle-nya ya. Kita pasang di atasnya motif warna pelitur. Seperti ini, kedua ring bulatnya sudah kita pasang. Sekarang kita akan memasang untuk
kancing magnetnya. Di sini kita menggunakan warna kuning juga atau warna gold. Langsung saja. Di sini kita cari titik tengahnya terlebih dahulu sebelum memasang kancing magnet ya. Nah, setelah kita pasang ringde seperti ini, di sini kita akan membuat penutupnya seperti ini ya. Kita akan menggunakan warna plitur dan ini kita simpan terlebih dahulu. Kita siapkan benangnya. Langsung saja sisakan benang agak panjang. Kita kaitkan benang di jari sebanyak 3, 1, 2, 3. Masuk, ambil serat benang ketiga, membuat rantai, kita lepas, lanjut membuat 6 SC, setelah itu benang yang ini, sisa benang kita tarik, kita cari benang yang lebih pendek. Benang yang lebih pendek ini kita lepas. Kemudian kita serut. Lalu kita slip stitch di bagian lubang yang atau di SC yang awal. Nah, seperti ini. Lanjut membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama membuat 2 SC. Lanjut di setiap lubang kita isi dengan 2 SC sampai terkumpul 12 SC. Setelah itu nanti di bagian SC yang awal kita slip stitch. Nah, di sini sudah membuat 12 SC. Kita slip stitch di SC yang awal. Seperti ini. Kita putuskan benang. Kita tarik. Kemudian sisa benangnya ini kita rapikan. Di bagian dalam seperti ini kita rapikan. Lalu kita gunting dan kita bakar.
Nah, untuk penutupnya sudah jadi. Jadinya seperti ini. Sekarang kita jahit di bagian tengah sini ya untuk menutupinya. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu di bagian depan dan belakang seperti ini. Kita nanti bertemu saat sudah jadi ya. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Ini bisa dijadikan handbag maupun sling bag. Di sini bagian tengahnya sudah kita tutup dan kita jahit. Sangat cantik sekali untuk motifnya. Dan bagian dalam sini sisa benang nanti bisa kita rapikan dan kita beri inner di bawahnya kancing magnet dan di bawahnya ring bulat. Nah, seperti ini. Jika ingin dibuat sling bag, pengaitnya nanti bisa kita kaitkan di bagian dalam sini. Seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.